Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswara Imam An-Naufal dengan NIM 24010404. Saya dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Matang SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke video. Baiklah, di sini saya sudah bersama saudara saya yaitu Saya bernama Kanaya Regita. Baik, Naya. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya emas lah ya, yang sudah Mas pelajari pada sebelumnya dengan Pak Matang. Itu pertama itu di sini ada konsep, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, di mana maksudnya itu ialah proses pembelajaran yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya sendiri yaitu untuk membentuk warga negara yang baik atau bisa disebut dengan good citizen. Fungsinya itu memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan integrasi nasional di tengah keberagaman. Kemudian adanya pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia itu harus tahu jati diri kita sebagai warga negara. Kemudian sebagai pemersatu dalam keberagaman dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian ada integrasi bagi bangsa Indonesia. Itu sangat penting untuk memastikan bahwa meskipun memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, bangsa ini tetap bersatu, maju, dan stabil. Jadi kita tuh saling toleransi lah intinya gitu. Kemudian ada nilai dan norma dalam konstitusi Indonesia sangat penting sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada perilaku konstitusional warga negara. Ini nih maksudnya segala tindakan atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan ketentuan yang ada dalam konstitusi negara. Khususnya itu yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai UUD 1945. Kemudian ada kewarganegaraan Indonesia. Itu ialah status hukum yang menandakan seseorang sebagai anggota negara Indonesia dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada juga harmoni antara kewajiban dan hak warga negara. Jadi itu merupakan prinsip dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita itu seimbang antara hak dengan kewajiban gitu. Kemudian ada hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini kita itu merujuk pada penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Ini tuh sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran kolektif dan perilaku demokratis di kalangan warga negara Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada pada dalam nilai-nilai Pancasila begitu. Kemudian ada juga pengakuan hukum yang berkeadilan adalah menerapkan hukum dengan adil dan objektif, di
mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Jadi begitu pada saudara Naya. Baiklah, terima kasih buat Naya sudah mau membantu saya untuk menuntaskan tugas video kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kontribusi apa saja yang sudah saya berikan buat negara. Yang pertama itu saya sangat mendukung sekali dengan produk lokal, yang dimana saya sudah beberapa kali membeli dari produk lokal seperti sepatu. Kemudian saya juga taat membayar pajak seperti membayar pajak kendaraan, karena di sini saya membawa kendaraan sepeda motor, jadi saya taat membayar pajak kendaraan sepeda motor. Kemudian saya juga menghargai teman saya yang berbeda agama, jadi saya sangat toleransi lah. Kemudian saya juga misalnya nih ada kegiatan di lingkup saya lah, itu saya pasti akan ikut gotong royong gitu, kayak seperti gotong royong membersihkan masjid. Kemudian saya juga jadi panitia kurban gitu. Sekian hanya itu bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.